Papi udah ngasih buku paket ke kalian. Itu dibuka halaman 19 atau 15 kalau nggak salah. Antara dua itu aja, ya. Kalau nggak 15, halaman 15, kalau nggak halaman 19. Nah, di situ ada 200 kata ya yang harus kalian hafalin. Itu maksudnya ke irregular verb. Ya. Nah, ini jadi nanti kalau kalian sering baca-baca, kalian akan tahu, oh ini nggak usah pakai ed, ini maksudnya ke irregular verb. Contohnya lagi, read. Read, read. Nah, contohnya lagi, read. Tulisannya sama nih, tapi bukan jadi read it, tapi jadi read. Walaupun tulisannya sama, tapi dibacanya berbeda. Read, read. Bentuk ketiganya read, tapi nanti kita bahas bentuk ketiga. Kapan kita menggunakan past tense? Kapan? Kejadian sudah lalu. Kalau saya sudah makan, bukan eat, tapi jadi ate. Nah, masuknya kemana? Irregular. Ya, berubah kata kerjanya ya. Oke, sekarang kita balik ke nomor 4. Past continuous. Apa ciri-ciri past continuous? Ada continuous, pasti ada to be. Ya, to be plus verb plus ing. Ya, pasti ya. Kalau ada continuous pasti to be plus verb plus ing. Nah, yang membedakan apa sekarang? To be-nya yang membedakan. Apa yang membedakannya? Coba tahu dari mana to be. Nah, to be-nya. To be dari past tense itu apa? Was atau were. Nah, ini kapan kita menggunakan ini? Past continuous itu dipakai ya, ada dua kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Contohnya gini, Arsyad sedang bermain basket ketika Rido menelpon. Nah, gampangnya gitu. Yang kejadian pertama, Arsyad sedang main apa? Bola basket. Kejadian kedua, apa kejadian kedua? Ridonya menelpon. Nah, kita pakainya apa? Kalau udah lalu, pakainya past continuous. Dua kejadian yang sedang terjadi di masa lalu. Contohnya untuk past continuous, Arsyad sedang bermain bola basket ketika Rido menelepon kemarin. Nah, ini kalau kejadian ini di Inggris itu pakai past continuous. Nah, sekarang tugas kalian terjemahkan ini ke dalam bahasa Inggris. Neva, Ferda, ayo Syakila. Ayo, siapa yang bisa? Arsyad was playing basketball. Tunggu pelan-pelan. Arsyad was playing basketball. Basketball. Ya. When Rido called yesterday. Call yesterday. Nah, oke. Ada yang lain? Ya. Nah, sama apa beda? Beda, Pi. Oke, nggak apa-apa. Ayo, Papi ketikin bentar ya. Ya. Ya, bentar. Papi ketik. Beda nggak apa-apa ya. Ayo, apa aja? Ayo, Arsyad was playing basketball. Ya. When Rido when Rido call over yesterday. Call apa? Over yesterday. Over, pakai over ya. Ya. Nah, gitu kan, tambah over ya. Oke. Jadi kalau dilihat dari bahasa Indonesianya ya, yang paling betul itu yang ini, yang nomor yang ini. Ya. Jadi ini kan nggak ada kata-kata call over, nggak ada kata-kata apa di sini nih. Ketika Rido menelepon kemarin, hanya itu aja kan? Ya. Ya, Ferda ya. Ya. Ya, jadi nggak perlu ditambahin, nggak apa-apa ya. Jadi sesuai ini aja ya. Jadi bukan yang nggak betul. Jadi yang paling betul itu yang ini, ya. Nomor 5. Sesudah ini apa nih? Ada yang ingat? Sesudah past continuous?
Ayo. Present perfect. Ada yang tahu ciri-cirinya present perfect? Have, has plus verb 3. Nah, have or has plus verb 3. Nah, baru mulai kita ke verb 3 ya. Kapan kita menggunakan present perfect? Kejadian yang baru saja. Nah, gitu biasanya. Baru saja berlaku. Nah, baru selesai ya berlaku. Ya, kita baru pakainya present perfect. Ya. Nah, contohnya pakai present perfect. Contohnya, ibuku baru selesai mencuci. Ya, yang gampang gitu. Ya, ibuku baru selesai mencuci. Ya, jadi ibuku baru selesai mencuci baju. Nah, misalnya baju. Bagaimana ini kata-katanya? Diterjemahkannya. My mother has mencuci apa? Mencuci. Has wash. Ya. Mencuci baju. Apa baju? Shirt. Ya, boleh ya, shirt ya. My mother has washed shirt. Nah, berarti kenapa nggak pakai past tense? Pakai past tense. Nggak my mother washed shirt gitu. Mencuci bajunya, mestinya mencuci bajunya. Her shirt. Nah, kenapa nggak pakai past tense? Nah, karena ini baru. Jadi kalau present tense itu biasanya itu masih terasa ya. Masih terasa. Yang paling gampang, masih basah, bajunya masih basah nih. Nah, itu kita pakainya present perfect. Ya. Jadi nggak pakai yang past tense. Kalau past tense misalnya udah dari tadi pagi, udah kering lagi. Nah, udah rasanya rasa cuciannya udah nggak ada gitu. Apalagi udah disetrika. Oke, sekarang 6. Present perfect continuous. Ayo, cirinya apa? Ciri-cirinya dulu. Kalau perfect itu harus pakai have or has, harus. Nggak boleh enggak, harus. Ada perfect, ada continuous. Nah, kita lihat. Jadi present itu have or has. Have or has ya. Dari present perfect cirinya. Begitu ada continuous. Continuous to be plus verb plus ing. Ya. Karena ini pakai perfect, verbnya verb 3, to be-nya itu menjadi been. Baru plus verb plus ing. Nah, hanya itu aja. Kalian ingat continuous, oh continuous itu to be plus verb plus ing. Ya. Nah, karena bentuk ketiga, be-nya menjadi been. Ya. Begitu present perfect. Nah, karena perfect itu have or has. Ya. Karena ada present, nah jadinya have or has. Kapan menggunakan ini? Ayo, ada yang tahu? Kejadian yang telah lalu dengan waktu tertentu. Jadi ada batas waktunya. Jadi kalau tadi present, bedanya dengan present perfect, kalau present perfect nggak ada batas waktunya, pokoknya udah beres aja. Ya. Nah, kalau present continuous itu ada waktunya. Nah, contohnya, saya telah belajar Inggris, bahasa Inggris. Saya telah belajar bahasa Inggris selama 2 jam dari jam 18.00. Nah, misalnya. Nah, ini pakainya present perfect continuous. Ayo, sekarang kalian terjemahin. Ada yang udah? Aku udah tapi takut salah. Nggak apa-apa, ayo. Jadi kan kalau kita mencoba, kita tahu, oh salahnya di sini, benarnya di sini gitu ya, nggak apa-apa. Ayo, coba Aulia. I have been ya. studying
studying, ya, English ya, English, ya, terus, for 2 hours. ya, 2 hours, ya, From ya, 18.00. bahasa Inggrisnya apa? 18.00. Nanti kita itu ya pelajarin itu ya apa di grup ini Inggris jam ya. Jangan sampai kalian nggak tahu ini 18.00. Apa 18.00? 18 o'clock. Ya, 18 o'clock. Ya, from 18 o'clock. Nah, ayo ada yang lain? Nah, ini pendapat dari Aulia. Ayo, ada yang lain? Ayo, nggak usah takut salah. Aku sama Sama, oke. Sakila sama Aulia. Oh, Ferda ya sama ya. Ferda sama Aulia sama. Aku juga sama. Oh, ini mah grup renang bertiga nih, Neva, Ferda sama Aulia. Ya, baru ingat. Yang ketujuh, apa yang ketujuh? Tadi kelewatan, ada yang ingat? Future tense atau simple future. Apa cirinya? Will, shall, may, can. Tapi kita akan fokus ya, di will. Ya, will atau shall sekali-kali ya. Yang may atau can nanti ya. Kita akan fokus di sini. Will atau shall. Ayo, kapan kita menggunakan future? Keadaan yang datang. Keadaan yang akan datang atau kejadian yang akan datang ya. Berarti bukan sekarang ya. Jadi kalau yang akan datang pakainya ini, kejadian yang akan datang atau sebuah rencana boleh ya. Bisa juga nih. Ya. Future tense. Nah, ingetin ciri-cirinya aja. Kejadian yang akan datang. Misalnya, saya mau belajar bahasa Jerman bulan depan. Nah, itu pakainya pasti pakai future. Ya. Nah, ini coba terjemahin sekali lagi nih, habis ini kita selesai. Ayo, terjemahin. Saya akan belajar bahasa Jerman bulan depan.